Baik, selamat sore Mas Hardi. Apa sudah bergabung bersama kami? Baik, selamat sore rekan-rekan Inman Institute semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Inman Institute ya dalam dalam program Inmind Talk. Pada sore hari ini, Sabtu 8 Juni 2024, kita akan sama-sama diskusi ya. Diskusi mendengar paparan dan juga paparan dan pandangan ya berkaitan dengan Asian value dan human rights yang sedang ramai jadi perbincangan karena keduanya disejajarkan dengan eh, dengan praktik ya, praktik dinasti politik khususnya di Indonesia dan negara-negara Asia. Sore hari ini kita akan bersama dengan Mas Hardianto selaku Direktur ya, Kajian dan Pelatihan Inman Institute. Saat ini kita masih menunggu konfirmasi beliau untuk bergabung di live ini. Sore Mas Hardi, apa sudah bergabung Mas? Ya, halo Mas. Oh iya, sudah masuk suaranya Mas Hardi? Suara saya? Suara masuk nggak? Gambar gambar saya, kamera saya nggak muncul nih. Iya, kameranya hitam, suaranya masuk. Kalau suara saya apa masuk? Masuk, masuk Mas, aman. Oke. Nah, ini Oke, udah siap, pas. siap. Alhamdulillah. Siap, siap. Selamat sore Mas Hardi. Terima kasih telah Sore, dapat ya telah siap. ya sama-sama ya kita mengagendakan sesi ini, sesi mantau pada sore hari ini. Hmm, Mungkin kembali saya ulang sekaligus menyambut ya kehadiran Mas Hardi. Sore hari ini kita akan sama-sama diskusi ya. Ya Mas, berkaitan dengan ini Asian value dan human rights yang sedang ramai jadi perbincangan karena kedua konsep tersebut disandingkan ya dengan praktik dinasti politik khususnya di Indonesia dan mungkin secara umum ya di negara-negara Asia karena tadi kaitannya dengan Asian value gitu. Eh, Baik kalau begitu kita langsung mulai. Silakan bergabung rekan-rekan Inman Institute semua di live in my talk pada sore hari ini. Nanti ya bisa kita sama-sama ini ya, menyampaikan pandangan. Ya, saya Fadlan Alifan yang mewakili Main Institute pada kesempatan kali ini akan memandu dan sama-sama kita menyampaikan pertanyaan dan menemukan jawaban atas isu ini. Nah, pertama memang konteksnya barangkali ya Mas Ardi ya sama-sama untuk mengawali perbincangan kita narasi narasi yang mengamini praktik dinasti politik sebagai bagian dari Asian value dan human rights. Nah, itu hmm, lagi jadi hmm. perbincangan yang hangat dan bahkan panas ya beberapa hari ke belakang gitu. Ya, ya. Nah, ya memang apalagi pada saat yang bersamaan ya, pada saat yang bersamaan fenomena dinasti politik ini kan memang seyogyanya selayaknya kita pandang sebagai sebagai indikasi terjadinya praktik korupsi ya terhadap Hmm. proses demokrasi. Nah, namun justru ditanggapi sebagai sarana atau sebuah praktik yang dapat menyenangkan semua pihak. Nah, dua dua hal itu yang menjadi perdebatan gitu. Karena justru menormalisasi praktik yang sebetulnya tidak wajar dalam dalam negara demokrasi ini. Nah, untuk itu cara pandang yang demikian kayaknya patut untuk sama-sama kita diskusikan ya, kita pertanyakan gitu. Hmm. Nah, bagaimana kemudian sejatinya Asian value ini dan human rights ditempatkan ya, pada persoalan dinasti politik selayaknya selayaknya ditempatkan seperti apa? Lalu nanti kemudian apa implikasi yang kemudian timbul ya dari praktik tersebut. Nah, mungkin untuk mengawali sesi ini, Mas, pertanyaannya sederhana dulu. Sebetulnya apa sih yang dimaksud sebagai Asian value dan persoalannya gitu yang kemudian jadi persoalan ketika dia ditempatkan dalam konteks praktik dinasti politik di negara demokrasi. Silakan Hmm, hmm, Mas hmm. Hardi. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, makasih banyak Mas Fadlan sudah menyempatkan ya. Karena kita ini kalau nggak kita segera counter ya, ternyata banyak juga yang ngefans sama eh, Asian podcast sebelah Value. lah gitu kira-kira Oh ya. gitu. Betul betul. Sampai sampai saya nonton itu podcast itu. Terus eh, karena dia anak UI juga ya, saya juga bingung banget ini kok bisa ceritanya nih ada yang begini nih. Apakah kita betul-betul perlu menjilat politisi sampai segitunya sampai kalau menggunakan terminologi Rocky Gerung ini kita kehilangan akal sehat ini. Kan gitu Mas Fadlan kira-kira ya. Nah, menyoal soal Asian value ya, memang dia adalah sebuah, kalau saya mengatakan ini sebagai doktrin. Asian value itu menurut saya doktrin. Karena muncul itu setelah Asia itu berkembang ya pasca Perang Dunia Kedua ya menjelang abad ke-20. Dia rising terus kemudian karena peningkatan ekonomi di Asia Timur terutama ya di Asia Timur sehingga eh, para pemimpin Asia itu seakan-akan mengekor Asian value ini menjadi sebuah doktrin yang ditanamkan ya di masyarakat Asia gitu. Kenapa doktrin itu menjadi sebuah hal yang harus menjadi ditanamkan? Karena memang dia menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Asia Timur dan berharap ini ada dampak domino di seluruh Asia. Gitu kira-kira memang. Nah, permasalahannya adalah eh, Asian value adalah sebuah doktrin yang bukan akar dari masyarakat Asia itu sendiri. Bukan. Dia adalah doktrin khusus Asia Timur. Bukan Asia Tenggara, bukan Asia Selatan, bukan Asia Barat. Dan memang akarnya sejarahnya memang Asian value itu berasal dari pertumbuhan ekonomi masyarakat Asia Timur yang dia punya karakter itu. Dia punya karakter itu. Kemudian Asia lain mengadopsi sebagai apa istilahnya eh, apa kalau kita katakan lah ya, sebuah konfirmasi ya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mengikuti mengekor pertumbuhan ekonomi yang ada di Asia Timur diharapkan Asia Tenggara seperti itu juga kan gitu kira-kira. Di sisi lain ada namanya value Asia. Ada Asian value, ada value Asia. Kalau kita lihat meme di media sosial ya yang eh, orang-orang Asia itu cenderung lebih suka memberatkan birokrasi, memperpanjang proses, seakan-akan hebat. Kemudian ada lagi meme yang mengatakan bahwa oh orang Asia tuh mengakui kehebatan kalau di matematika, kalau di kehebatan di gambar, kehebatan di ilmu lain nggak diakui gitu. Itu value Asia. Memang benar. Itulah itu pun ya Mas Fadlan izin itu pun semua diambil dari pemikiran-pemikiran orang Asia Timur, Jepang, Cina, Korea. Ya, logika matematik itu diutamakan, logika kecerdasan yang lain nggak dianggap, gitu. Nah, kalau mengingat Asian value yang demikian, ya kita kembali ke era Orde Baru kita lihat ya, bagaimana sebenarnya kalau bahkan kalau Orde Baru, Pak Karno aja sudah di era demokrasi terpimpin itu, era 1959 sampai 1966 ya, itu Pak Karno pun mendoktrin soal itu, bagaimana kita harusnya Asia tuh butuh figur bapak gitu kira-kira. Maka presiden juga dipanggil sebagai seorang bapak. Yaitu berlanjut ke era Pak Harto. Pak Harto juga dianggap sebagai bapak gitu. Nah, doktrin ada batasnya. Kan gitu Mas Fadlan. Doktrin itu ada batasnya. Akan ada seperti halnya perang salib ya, ketika era perang salib ilmu pengetahuan antara timur dan barat akan bergabung dan itu menggugah logika kan gitu kira-kira kan. Di era sekarang ketika media sosial itu semakin mudah didapatkan, cepat mentransformasi informasi, ya orang akan mempertanyakan Asian value yang seperti apa, gitu kan kira-kira kan. Sampai orang bisa bisa bikin meme istilahnya, oh Asian value kita tuh adalah kalau kita nggak makan nasi kita bukan orang Asia kan gitu kira-kira. Itu lebih Asian value dibanding Asian value kan gitu kira-kira. Dibandingkan kita misalnya kalau soal kita tarik sekarang misalnya beberapa menteri di era Pak Jokowi ya masih mengatakan Bapak Presiden gitu kira-kira kan. Penggunaan kata Bapak itu kan juga mengacu kepada bagaimana Asian value itu ditegakkan. Asian value yang dikombinasi dengan politik Jawa. Ruth Bader Anderson ya. Nah, makanya kalau kita betul-betul merujuk pada bagaimana ala Jawa ini, nilai-nilai Jawa ya kalau menurut saya.
ini kemudian ditransformasi ke dalam pemerintahan dan politik Indonesia, ya sebenarnya konstitusi kita sudah mengatakan hal yang sangat benar, di mana misalnya pemilihan kita melalui pemilihan yang MPR ya, misalnya kita tidak mengenal demokrasi individual, kita mengenal demokrasinya itu komunal gitu, sehingga ya udah kalau demokrasi komunal berhentilah menggunakan pemilu voting by voting, gunakanlah pemilu berbasis musyawarah mufakat, kembali ke MPR kan gitu kira-kira. Jangan setengah-setengah Asian value-nya dianggap sebagai doktrin bahwa oh politik dinasti itu wajar, terus kemudian itu adalah hak asasi manusia. Wah ya hati-hati ini, ngambil setengah-setengah nanti kemudian kita counter balik hilang nilainya kan gitu kira-kira. Nah, monggo Mas Fadlan. Iya, oke, baik. Cukup. Terima kasih Mas Hardi. Tadi ya menempatkan bahwasanya koneksi masih aman, Mas. Halo, ya, Oh iya, oke. Nah iya, memang siap. tadi ya perlu untuk sebenarnya mendefinisikan Asian value yang apa yang dimaksud gitu dari Asian value ini. Hmm. Ya karena bisa jadi tadi justru kan malah eh, ini keberhasilan, sebenarnya doktrin keberhasilan di Asia Timur yang kemudian Hmm. malah justru jadi justifikasi ya untuk tadi atas nama apakah atas nama pertumbuhan ekonomi kemudian nilai-nilai Hmm. demokrasi itu justru tergerus gitu. Itu kan yang Hmm. kemudian kita khawatirkan. Nah, satu satu konsep lagi, satu konsep dan satu apa namanya? Iya, satu konsep lagi ya yang juga perlu kita bahas juga Mas Ardi soal human right tadi ya. Human rights memposisikan human right dalam konteks dinasti politik itu. Apakah itu ya memang itu apakah bagian juga dari hak hak asasinya, hak hak konstitusinya ya untuk memilih dan dipilih itu oleh seseorang yang punya kekerabatan dengan penguasa politik. Nah, ini bagaimana Mas Hardi? Baik. Memang Aristoteles kan sudah mengatakan makhluk manusia itu zoon politikon ya, makhluk politik gitu. Tapi artinya jangan lupa berbagai nilai lain itu juga ada dalam diri kita, ya kan? Nilai akhlak, nilai moral, nilai keadilan, nilai susila, nilai sosial dan sebagainya gitu. Itu juga human right, it's also human right gitu. Artinya jangan lupa kalau kita mau bicara soal hak politik, misalnya kita bicara that's a human right. What the hell? Artinya kita jangan mengglorifikasi satu satu nilai saja bahwa tapi ada banyak nilai lain yang hidup dalam kehidupan kita dan sejatinya sebenarnya Lord Acton ya sudah mengatakan dari belasan abad belasan yang lalu sudah mengatakan politik tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. We have to apa menghindari adanya korupsi kan gitu kira-kira. Kalau kita berpolitik karena itu hak kita, oke, okay, fine. Tapi hak politik yang dimaksud bukan menjadi seorang pemimpin atau menjabat sesuatu, tapi menyuarakan pendapat, ya kan, membela kepentingan kita, kan gitu kira-kira. Dari hal kecil misalnya soal politik, jangan lupa politik itu bukan jabatan. Ada pendekatan aktor dan pendekatan kelembagaan. Pendekatan aktor artinya kita sebagai rakyat juga punya hak politik. Pemerintah misalnya ya let's say Tapera ya yang paling terkini sekarang kan tabungan perumahan rakyat kan, pemerintah boleh saja punya kebijakan dan sebagainya. We have also political rights too. Jadi kita juga punya sebagai rakyat punya hak politik, kita menolak itu. Kenapa kita menolak? Ada kebebasan sebagian kebebasan kita yang direnggut. Ada kesejahteraan kita yang kita direnggut juga. Bahkan kita tidak diberikan hak untuk mengetahui apa tujuan barang ini, transparansinya nggak ada, akuntabilitasnya nggak ada. Artinya pemerintah juga tidak memberikan hak pada hak kita untuk bisa mengetahui hulu dan hilir kebijakan ini. Itu hak politik, ya kan? Itu hak politik juga. Nah, jadi yang dimaksud dengan hak politik as a human right itu adalah politik yang seperti itu, bukan menjabat suatu jabatan. Jika menjabat suatu jabatan, jangan lupa human rights berlaku ketika kita tidak melanggar hak asasi orang lain dan negara hadir menjamin hak asasi itu. Jika dia memaksa menjadi sebuah menjabat sesuatu jabatan yang di saat yang sama dia melanggar hak orang lain yang punya hak yang sama, dan ketika dia menjabat dia melakukan pelanggaran hak asasi masyarakat umum, jelas dia tidak mengutamakan nilai-nilai hak asasi yang sudah dideklarasi oleh PBB. Ya, jika kita pakai point of view barat ya. Jika kita point of view Asia gitu, Asia juga tetap melihat hal yang sama bahwa dalam konteks demokrasi komunal,
ada kesejahteraan bersama yang harus dijunjung tinggi gitu ya. Artinya lebih tidak akan diakui hak asasi Anda sebagai seorang personal jika itu melanggar banyak hak orang lain yang ingin punya jabatan yang sama. Bisa ditangkap ya kira-kira ya. Itu Asian value itu lebih berat daripada Western value itu sebenarnya. Artinya tidak diakui kebebasan individu, yang diakui adalah kebebasan komunal. Bahkan kalau kita benar-benar mau komunal, nggak ada presiden, nggak ada demokrasi pemilu, nggak ada itu. Yang ada adalah kita punya perwakilan kelompok gitu seperti halnya di Papua gitu, dan di MPR ya, tapi di MPR berjalan lagi, kita pilih presiden dan MPR itu mewakili peruang kita. Nah, kalau kita masih bicara soal pendekatan politik barat yang artinya terbukti dengan kita melaksanakan pemilu individu, di sisi lain kita bicara Asian value. Ah, ada kesalahan pemaknaan nih. Anda jalan setengah-setengah. Sebuah konsep tidak akan berjalan jika dijalankan setengah-setengah. Kita orang Asia gitu ya. Ya saya paham soal ini, artinya ada kecenderungan ya, tentu kan ada kecenderungan ya supaya dia didapatkan jabatan lah, supaya dia didukung dan sebagainya gitu. Tapi Boya jangan jangan mengingkari keilmiahan ilmu. Mau sudut pandang barat, sudut pandang Asia, melihat hak asasi manusia itu akan berlaku jika tidak melanggar hak asasi orang lain. Itu udah jelas, clear and clear itu soal itu. Jika hak asasi kemudian melanggar hak asasi orang lain, Anda tidak punya hak untuk menggunakan hak itu. Ya, gitu kan Mas Fadlan kan? Jika Anda bagaimana cara memastikannya kira-kira Mas supaya kita tidak melanggar hak orang lain? Itulah gunanya ada aturan. Aturan hukum itu digunakan untuk bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi orang lain. Karena ada juga kewajiban asasi manusianya. Gitu kan? Jika kewajiban asasi tidak diakui, tidak dijalankan, kemudian dia menuntut hak, jelas tidak akan berlaku hak asasi Anda. Anda tidak akan dapat upah jika Anda tidak bekerja. Anda tidak akan mendapatkan perlindungan jika Anda tidak bayar pajak dan sebagainya. Ada kewajiban asasi yang mengikuti kemudian hak asasi. Anda akan mendapat hak asasi ketika Anda menjalankan kewajiban asasi. Jika yang dimaksud misalnya politik dinasti, ya kita kupas ya politik dinasti misalnya presiden punya anak, anaknya mau masuk jadi wakil presiden untuk menjembatani ya. Terus kemudian apa bukti pelanggaran hak asasi manusianya? Peraturan MK-nya berubah. Itu satu hal. Kemudian menggunakan sumber daya negara untuk mensupport proses dukungan ini. Terus kemudian memobilisasi massa yang tujuannya adalah untuk memperbesar peluang kemenangan orang-orang ini. Yang peluang ini, yang proses ini tidak dimiliki oleh orang umum. Kan gitu kira-kira kan? Artinya sudah jelas ada proses yang berjalan yang dalam proses itu melanggar hak asasi orang lain, dan salah satu kewajiban asasi kita adalah menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Kan gitu kira-kira kan? Itu udah 3 poin hal. Poin keempat terkait dengan bagaimana kita harusnya semakin tinggi jabatan kita, semakin tinggi tanggung jawab kita, kan gitu kira-kira. Jangan lupa bahwa dalam ketika proses sebagai pemimpin itu ada banyak pertimbangan-pertimbangan, ada banyak tolak ukur, ada banyak variabel yang itu harus diperhitungkan ketika Anda mendapatkan legitimasi dari rakyat. Pertanyaan gitu kan? Artinya sebagai nilai moral gitu, Anda tunggal memimpin 240 juta jiwa gitu. Dalam konteks itu Anda memimpin dengan cara korupsi. Bukan hanya soal uang, dengan cara melangkahi berbagai step gitu. Yang harusnya itu kemudian orang lain menggunakan cara yang lebih susah, Anda dengan cara yang lebih gampang, punya akses yang lebih besar, privilege yang lebih tinggi, dan sebagainya. Apakah kita bisa menjamin legitimasi itu adalah legitimasi yang nyata? Jelas tidak. Legitimasi didapatkan oleh mereka adalah legitimasi semu. Legitimasi semua akan mengarah kepada pemerintahan yang tidak berdaulat. Pemerintahan yang tidak berdaulat adalah salah satu ancaman bagi kedaulatan negara. Jadi jika kedaulatan negara itu tidak didapat, ya jangan, mohon maaf, internasional pun juga akan menilai kita sebagai bangsa yang lemah gitu artinya kan. Itu dalam konteks legitimasi internasional. Legitimasi nasional, pemerintah yang tidak mendapat legitimasi yang clean and clear gitu ya, yang nyata, pemilu yang sukses, yang betul-betul punya tanggung jawab yang tinggi, ketika membuat suatu kebijakan, let's say makan siang gratis, kemudian berubah menjadi makan bergizi gratis gitu kira-kira. Tapi kemudian masyarakat mulai bergejolak kan, oh UKT naik, gitu. Terus ada tapera, terus kemudian ada ancaman kemudian Basnas akan digunakan anggarannya untuk program makan gratis gitu. Jangankan kritiknya, gejolak masyarakatnya saja itu sudah menunjukkan legitimasi Anda sangat lemah. Kan gitu kira-kira kan? Kemudian Basnas muncullah inilah yang memicu kemudian terjadinya
Oh oke, dinasti politik oke kok, dinasti politik normal kok, that's Asian values, human right. Even podcast sebelah hostnya aja udah nggak berani ditanya oleh narasumbernya kan, kamu beneran ngomong kayak gini, it's human rights gitu. Ada berani ini human rights gitu. Dia nggak berani ngomong lebih detail lagi karena dia tahu yang diomongnya akan salah. Blunder banget tuh. Artinya akan ada label, oh ini orang tidak, sorry sebagai akademi politik gitu ya. Wah, Anda gagal sebagai akademisi politik karena dasar politiknya aja udah salah. Mengatakan human right, hak asasi manusia, dia lupa bahwa negara adalah penjamin hak asasi manusia. Jika seorang pemimpin berdiri sebagai pejabat pemimpin bangsa, dia berperan ganda. Dia punya identitas sebagai rakyat sipil, dia juga punya identitas penjamin hak asasi masyarakat sipil. Nah, itu dua hal ini menjadi kontradiksi ketika dia masuk sebagai pejabat publik, pejabat politik, tapi dengan tidak cara yang legitimasinya yang clean and clear. Nah, gitu kira-kira Mas Fadlan. Baik, terima kasih Mas Hardi tadi ya. Oh ini memang kemudian human rights ini yang disampaikan ya oleh seorang tersebut memang hanya dipandang sebagai hanya terlalu sempit ya, dipandang hanya sebagai hak hak politik dalam konteks elektoral saja tadi kan. Padahal memang dalam Hmm. proses politik ya hak-hak politik kita ya untuk tadi menyampaikan aspirasi, pandangan gitu ya, baik dalam proses legislasi ya, dalam proses ya perumusan kebijakan dan sebagainya. Kemudian hanya di didegradasi ya, didegradasi, di downgrade hanya ya sebatas pada konteks elektoral saja gitu, hak hak asasi dan memang haknya untuk dipilih gitu dan pun juga penguasa juga memastikan bahwa rakyat juga punya hak untuk memilih gitu. Baik. Itu Betul. yang juga sebetulnya jadi masalah juga ya karena mendefinisikan human rights ini sempit, pertama sempit, tidak menapaki satu apa namanya, satu landasan yang solid juga, hanya jadi dalih ya Mas, hanya jadi dalih. Betul, Hak asasi hanya jadi betul. dalih untuk ya untuk tadi untuk membenarkan sesuatu yang sebetulnya salah gitu atau bahkan Iya, ya tidak berlandasan seperti itu. Nah, nah kemudian ini juga Mas mungkin kalau boleh saya sambung tadi soal soal yang legitimasi ya soal legitimasi. Memang eh, permasalahannya adalah dalam beberapa bahkan mungkin sebagian besar ya undemocratic regime gitu. Ia memanfaatkan angka-angka dalam pemilu sebagai basis legitimasi cukup sebatas itu gitu. iya betul, Hanya betul. ketika betul ya, ketika memang dikatakan oh kami membuat kebijakan A, B, C gitu. Nah, memang rakyat sudah memilih kami ketika pemilu dan udah sebatas itu saja gitu. Tapi Iya, ketika iya. berjalannya pemerintahan ditinggalkan, ditinggalkan. Ya hanya menjadi apa? Hanya menjadi ajang untuk melegitimasi proses distribusi kekuasaan yang sebetulnya bermasalah juga gitu tadi. Betul. Karena ada pelanggaran tadi, pelanggaran terhadap hukum ya, konstitusi dan sebagainya. Nah, baik. Barangkali kalau mungkin kita lanjut sedikit Mas Hardi ke pembahasan yang lebih empiris ya. Soal case-case ya, kasus memang praktik praktik dinasti politik ini ya yang kemudian yang dikhawatirkan ya dengan narasi yang berkembang ini justru jadi dibenarkan ya dijustifikasi ya bahwa tadi nilai-nilai itu bahkan ya memang ini pilihan rakyat gitu ya untuk memilih calon dengan politik kekerabatan gitu. Kan kemudian jadi masalah gitu ketika ini dibenarkan diteruskan gitu. Nah apa kemudian implikasinya sebetulnya Mas Hardi ya? Dari praktik dinasti politik ini baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional gitu. Barangkali merujuk ke apa yang terjadi di Indonesia dan yang juga terjadi di negara-negara dengan Asian value lainnya. Iya, Itu kurang lebih iya, Mas Ardi iya. bagaimana Iya. Mas? Artinya gini, ini juga menyambung soal soal pernyataan tadi Mas Fadlan soal angka yang Ah, dikejar kan. iya betul. Angka yang dikejar. Jadi memang sebagai legitimasi aja, bahkan kalau dalam pernyataan-pernyataan Pak 02 ya di forum internasional kan, beberapa eh, media internasional sudah menanyakan bagaimana istilah pemilu Anda dan sebagainya, soal kebijakan Anda dan sebagainya. Bahkan Pak Prabowo dengan santai mengatakan ini saya terbukti menang, rakyat saya tuh menang dengan 58% gitu. Angka itu disebutkan gitu loh. Artinya, nah ini yang menurut saya bahwa berbahaya sekali menjadikan angka sebagai landasan kemenangan. Angka saya seringkali melihat ya beberapa hasil pemilu misal di Amerika itu kan
mereka tuh bisa tipis bedanya ya antara 48, 52 gitu kan, 40, 60 dan sebagainya. Angka-angka yang sebenarnya itu kalau kita lihat dia cuma dua pasok tipis ini hitungannya gitu loh. Dibandingkan tiga ini kan 58, 25, 16 gitu artinya mutlak banget nih. Kira-kira bahkan kita lihat dipaksakan mas satu putaran gitu. Artinya gitu. Nah, mereka pun yang sudah kita bandingkan dengan politik barat ya, mereka tuh betul-betul angka 52% berbanding 48% itu betul-betul legitimasi, mewakili legitimasi. Buktinya ya pertama apapun kritik soal Republik dan Demokrat ya itu juga tetap berlangsung walaupun dukungan juga besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kematangan politiknya di masyarakat sipil barat itu cenderung menstabilkan kinerja politik bahkan di isu yang paling berat. Palestina Israel kan sebenci apapun rakyat Amerika terhadap kebijakannya si siapa itu pakai presiden Amerika Biden. ini Biden. Joe Biden ini ya itu betul-betul mereka tetap tidak akan melanggar konstitusi, tidak memainkan istilah konstitusi dan sebagainya. Yang mereka mainkan adalah media sosial, terus dipengaruhi masyarakat sipil ya itu clear and clear memang. Tapi kalau di Indonesia, jujur Mas Fadlan, saya tidak percaya Asian value, saya lebih suka ini Java's value. Karena politik dinasti itu sebenarnya nilai-nilai kejawaan. Politik dinasti itu nilai kejawaan. Bagaimana makrokosmos, mikrokosmos kan? Kekuasaan Tuhan, kekuasaan Tuhan itu dinisbatkan kepada satu pihak dan itu menurut eh, pemahaman Jawa, kekuasaannya diturunkan terus ke yang diterahkan. Ya anaknya, ratunya, bahkan rajanya sampai cari anak laki-laki supaya memastikan penurunan kekuasaannya itu terus berlanjut gitu. Ini yang terjadi di era politik dinasti yang sekarang. Gubernur manapun dia naruh gubernur, dia naruh bupati dan sebagainya, itu adalah bentuk bagaimana politik kekuasaan Jawa ingin kembali dihidupkan. Bahkan pelibatan militer ya. Kan sekarang bahkan militer kan dinyatakan bahkan militer berani mengatakan kami tidak fungsi, kami ini multifungsi. Iya kan? Multifungsi. Intel iya, Satpam iya, bisnis iya, kemudian PLT gubernur iya, terus kemudian nanti PLT bupati iya, tim pemenangan Bener. iya, ajudan pribadi iya, masih pakai Tambang seragam, iya. tambang iya, ormas juga mungkin sekarang akan jadi multifungsi nih ormas sekarang tidak lagi bicara di civil society, bicara di resource kan natural Iya. resource sumber daya Iya. alam gitu kan kira-kira. Dan kalau udah begitu ceritanya ya mohon maaf dan segala hormat legitimasi kita akan semakin semakin mentah gitu karena orang akan banyak pertanyakan bahkan yang pemilik apa istilahnya para para pemilih-pemilih yang mungkin 02 akan jadi berpikir gue nyesel banget nih pilih 02 karena akhirnya misal bayar kuliah mahal dan sebagainya dan sebagainya. Jangan lupa bahwa dalam konteks Asian value yang sekarang saya tidak percaya di Indonesia ini Asian value sebenarnya. Salah. Salah betul kalau dia mengatakan bahwa ini adalah Asian value. Ini lebih ke politik kekuasaan Jawa. Itu satu poin. Yang kedua terkait dengan pemaknaan misalnya eh, pemahaman parsial ya parsial soal human rights ya itu benar bahwa dalam political rights tidak sama dengan human rights. Enggak. Politik itu bahkan dalam strata hak kita itu di atasnya tersier. Jadi ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, kebutuhan politik. Nah itu terakhir. Ketika kita sudah mapan dengan segala tersier kita, kemewahan kita punya kelebihan resource, sumber daya dan sebagainya. Ah coba nguasain orang deh, punya punya centeng deh dan sebagainya. Nah itu baru tuh kebutuhan. Nah itu kan artinya memang ini sejalan. Kalau itu benar terjadi, sejalan dengan bagaimana demokrasi itu grow up. Demokrasi itu muncul di masyarakat menengah ke atas yang sudah tersejahterakan, gitu kan? Kalau kita demokratisasi ketiga itu kan demokratisasi kita itu menurut Samuel Huntington dalam gelombang ketiga dipaksa setelah Perang Dunia Kedua Amerika masuk di top down ke bawah dengan iming-iming bantuan dana dan sebagainya dan targetnya adalah stabilitas politik dan secara legal formal, bukan demokrasi substantif. Dan itulah kenapa kalau kita dikatakan sebagai negara bukan demokrasi, kita masih demokrasi, pemilunya masih jalan, walaupun KPU-nya dimainkan, ya kan? Kita masih menjalankan pemilu, ya, tapi para pejabat KPU-nya, terus DKPP dan sebagainya, tidak lagi menjalankan sebuah sistem yang kredibel, menjalankan sebuah pesanan, yang itu kira-kira. Sampai pada konteks itu misalnya sekarang orang terang-terangan, pemerintah hari terang-terangan kan,
Tapera ternyata untuk apa istilahnya menambal kebocoran APBN. Walaupun informasinya masih simpang siur. Kemudian adanya penggunaan dana lain, pemotongan gaji ini, sebagai sampai muncul meme kayak gini. Mau kuliah, UKT mahal, mau kerja, potong tapera. Kan bos malakama kan? Apa kita pindah ke negara lain aja? Mengingat konstitusi kita masih mengatakan bahwa hak hajat hidup orang banyak itu masih bertanggung jawab negara. Artinya negara tidak boleh menjadikan uh, landasan ekonomi liberal ya, bisa kebutuhan-kebutuhan ekonomi secara negara itu dibebankan kepada masyarakat sipil secara individu, nggak bisa. Itu urusan negara, nah, kita nggak usah tahu gitu loh. Dan sekarang kan lagi dinormalisasikan nih. Oh kasihanlah pemerintah, ini APBN butuh anggaran dan sebagainya. Pajak kita kemana? Kan gitu kan? Kita sudah bayar pajak, Anda silakan gunakan pajak ini untuk kesejahteraan rakyat bersama. Jangan misalnya BPJS ada, Tapera ada, PPN nambah 12%, terus kemudian pajaknya masih nggak mau kurang, nanti ada paksa beli mobil listrik, paksa beli motor listrik dan sebagainya. Kan gitu kira-kira kan? Terus pajak kita jadi utuh nih, jadi tabungan. Wah ini investasi bodong namanya gitu kan? Sama aja kayak anak kecil dapat uang lebaran dikasih ke emak, uangnya nggak balik ke dia tuh, uangnya dikip sama emaknya gitu, dan alasan lupa lah dan sebagainya. Ingat loh, data 2021 menyatakan 121.000 nasabah Tapera itu masih belum mendapatkan haknya. Yang orangnya bahkan yang sudah meninggal sejak tahun 2019 masa COVID kemarin, nggak dapat. Berarti uangnya ini dong utuh dong. Kok ngapain bikin Tapera 2.0 kan gitu kira-kira kan? Belum Asabri, belum kelar nih urusan Asabri, dana pensiunnya para angkatan ABRI itu. Terus apalagi investasi yang asuransi apa itu Jiwasraya yang masih belum selesai. Nasabahnya uangnya belum balik dan sebagainya. Itu kan triliunan itu. Belum lagi ada isu tambang 271 triliun dan ternyata 300 triliun. Ya kan itu diperbaiki datanya oleh kejaksaan. Sekarang bagaimana kita mau percaya gitu kan kira-kira? Ini belum nih pemerintah belum berlanjut nih, dan orang kan banyak mengatakan 02 itu suksesornya Jokowi. Artinya belum nih Oktober masih kemudian dikatakan sebagai oh ini keberlanjutan dia nih. Oh jelas akan siap-siap kita ke depan akan merasakan hal yang lebih parah kan gitu kira-kira kan. Jangan bicara Asian value. Asian value itu adalah ketika pemerintah itu betul-betul kerasnya ya, kerasnya tegasnya tapi semua diberikan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan izin, misalnya, jangan-jangan Asian value itu Korea Utara lebih Asian value dibanding Indonesia. Mengingat dia bangun 50.000 rumah gratis gak pakai dana apapun. Makan semua dapat. Tapi cuma minta satu, lu jangan pindah ke Korea Selatan, kayak gitu kira-kira kan? Yang gitu kira-kira. Dan kemudian sekolah gratis, sampai gratis dan sebagainya. Itu kayak Pak Harto. Misalnya kalau mau pakai cara-cara Pak Harto, mohon maaf Pak Harto masih melakukan pertanggungjawabannya terhadap apa? Kuliah murah, BBM subsidi dan sebagainya. Kalau sekarang ada orang yang sok-sokan, mohon maaf nih, ada masyarakat yang secara kalau kata saya dia agak sok nih. Gue pakai BBM yang non subsidi dong, soalnya gue orang kaya dan sebagainya. Sejak kapan subsidi itu milih-milih rakyat? Gak ada. Subsidi itu seluruh rakyat kecuali ini misalnya di label beras miskin, nah itu boleh. Terus kemudian BBM untuk rakyat miskin misalnya, BBM untuk kendaraan plat kuning, nah itu boleh. Kalau untuk rakyat subsidi tidak ada embel di belakangnya, semua untuk rakyat. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya buzzer yang dibayar oleh pemerintah ini berkonflik dengan rakyat sendiri. Jadi politik adu domba antara Belanda, kayak Belanda kan. Itu akhirnya. Jangan bicara share value jika tidak paham dengan konsep. Saya ingin mengatakan seperti itu. Yang kedua, jangan memahami konsep secara parsial. Karena apa? Human rights dan Asian value, human rights harus dilihat. Human rights versi Barat, human rights versi Asia. Human rights versi Asia jauh lebih berat penyelenggaranya karena apa? Kita mengakui kebebasan komunal, bukan kebebasan individu. Bicara Asian value yang seperti apa? Asian value berangkat dari nilai-nilai Asia Timur, Korea, Cina, dan Jepang. Notabene mereka bekerja keras. Asia Tenggara, Melayu, Brunei, kita tidak punya Asian value seperti itu. Kita lebih ke kekuasaan Jawa. Kenapa? Karena kami semua ini penganut kajian Hindu-Buddha kan, yang notabene dulu adalah memang didoktrinkan itu adalah raja itu titisan dewa, artinya diturunkan ke anak-anaknya. Gak usah jauh-jauh, Jawa aja, Jogja masih begitu, ya kan?
Dan Aceh sendiri juga sebenarnya menuntut yang seperti itu. Artinya apa? Bukan Asian value, itu adalah politik kekuasaan Jawa dan memaknai jangan parsial. Karena ada tanggung jawab beban moral buat mereka, Asian value juga bagi raja apa? Memastikan rakyatnya itu sejahtera, memastikan rakyatnya tidak ada yang kelaparan, memastikan rakyatnya itu semua mengenyam pendidikan. Kalau Asian value Indonesia sekarang, rakyatnya diperah, bukan kemudian dapat dapat kuliah gratis, enggak, diperah gajinya, diperah ininya. Bahkan Menteri Keuangan berani mengatakan tidak ada kuliah gratis karena kita bukan negara Nordik gitu. Enggak gitu caranya. Negara Nordik juga manusia, kita juga manusia, sistemnya aja diadopsi, selesai perkara. Kan gitu kira-kira. Nah gitu Mas Fadlan. Monggo kalau ada ditambahkan lagi. Baik, terima kasih Mas Hardi. Memang ya persoalan ini ya persoalan yang pertama secara parsial ya tadi. Pilih-pilih Hmm, dalam menerapkan hmm, pemahaman, dalam menerapkan konsep, dalam menerapkan sistemnya. Jatuhnya jadi pragmatis justru ya Mas Hardi. betul. Justru justru nggak punya nilai, nggak punya value gitu ya. Yang mana yang Hmm, sekiranya memang menguntungkan pada saat itu dipilih gitu. Yang mana sekiranya saat itu dibutuhkan ya, ya itu yang dipilih gitu ya. Contoh ini hmm, yang tadi ya case soal Tapera gitu. Nah, hmm, melanjut lagi tadi soal memang banyak apa, banyak isu, sorry, banyak rancangan kebijakan yang justru kan tidak didukung atau tidak disepakati bahkan oleh sebagian besar hmm, rakyatnya, maksudnya rakyat Indonesia. Jadi ada pertanyaan baru soal apakah legitimasi yang sekiranya didapat gitu ketika pemilu itu sejalan dengan hmm, legitimasi dalam hmm, kemudian proses menjalankan pemerintahan ya itu juga jadi hmm, kekhawatiran. Bisa jadi memang banyak banyak apa banyak faktor yang mendeterminasinya bisa jadi soal apa ketika pemilu tidak independen pemilihannya jadi jadi mengganggu apa namanya mendistraksi ya pilihan warga negara itu. Nah, ya barangkali tadi menekankan kembali terakhir Mas Satya soal bahwasanya ya memang yang diterapkan di Indonesia sekarang justru lebih kepada politik kekuasaan Jawa seperti itu. Ya, kita sudah banyak ya Mas Hardi tadi bicara mengenai Asian value, human rights dalam konteks kerangka dinasti politik di Indonesia khususnya. Sebelumnya Mas Hardi apa masih bersama kami? Oh ya oke. Ya, nah Terus lagi-lagi mungkin jaringannya, kalau oke ya. halo, Ya, halo, sorry Mas, kita sudah bicara putus. banyak soal oke, udah masuk Mas. Kita tadi sudah Oke, bicara siap, banyak siap. soal ASEAN value, human rights, politik kekuasaan Jawa ya. Hmm, hmm, Dalam apa dalam praktik dinasti politik di Indonesia hari ini. Nah, tapi memang yang perlu dicatat tadi banyak sekali lagi ya yang barangkali bisa saya highlight dari tadi sesi terakhir itu ya soal memang pemahaman dan penerapan value yang secara parsial dan bahkan dikhawatirkan justru ya tadi lebih ke arah pragmatisme dalam berpolitik atau dalam menjalankan pemerintahan. Nah, barangkali terakhir Mas Hardi ada satu dua poin yang mau disampaikan kembali untuk menekankan sebagai closing statement berkaitan dengan tema ini. ya. Jadi gini Mas Badlan, ini kalau saya ternyata ini bukan hanya soal politik ya. Ini secara sosiologi, ini ada manusia Indonesia yang suka banget ngambil poin sedikit-sedikit gitu. Ini gak hanya di politik, nih. Agama, dalil, gitu kan, argumen, seperti Semua ini ya, ya kan, iya. Gak usah hukum. jauh-jauh, hukum lah gitu juga. Tiba-tiba bicara soal ini hak kita soal parkir liar dan sebagainya. Dia lupa nih ada urusan hak asasi manusia yang kebijakan soal parkir liar ini bukan cuma parsial di level bawah. Di pemerintah juga harus Ya, dibahas. Ini satu poin. Yang kedua, apa sih yang paling disukai masyarakat Indonesia? Poligami. Dari poligami itu soal sunnahnya itu dibawa terus bahwa kita maksimal bisa hmm, empat. Dia lupa keadilannya itu juga dibahas, ya, gitu kan? Kalau bisa nggak nikah harus lebih dari satu dua tiga itu kenapa nggak satu aja gitu kira-kira kan sunnah rasul tapi lupa masuk ke rumah kaki kanan, sunnah rasul lupa juga misalnya eh, untuk makan dengan jari tiga jari kan masih banyak sunnah rasul lain gitu ya. Nah ini orang Indonesia ini sampai di level yang tertinggi di politik, kita sebagai akademi politik itu tentu akan sangat sangat tersinggung ya, misalnya kayak kasarnya lo sampai di level politik aja pakai gaya abangan nih, bahkan selevel podcast itu yang notabene mau apa audiens secara nasional berani banget mengatakan oh politik dinasti human right, ya ini human right gitu, politik dinasti human right. Sampai 3 kali saya dengar saya tanyakan itu, saya perhatiin matanya hostnya itu, mata saya mengatakan dia dia kayaknya
kena mental gitu ya, kena mental sampai sampai di istilahnya dia kehabisan kata-kata, dia bilang human rights enggak, berhentilah eh, memahami sebuah konsep itu parsial. Ini bahaya Mas Adlan. Sebuah hal, unsur makan, unsur pertemanan, unsur ilmu alam, unsur keilmuan, unsur sosial dan sebagainya. Jangan pernah memahami konsep parsial. Kenapa? Karena seringkali konsep yang dipahami secara parsial itu tidak bisa di-breakdown secara utuh. Dan tahu nggak, ini Mas Fadlan mungkin waktu di politik UI juga akan belajar ya. Kenapa teori politik barat itu tidak bisa digunakan di Indonesia? Karena orang Indonesia sukanya ambil setengah-setengah. Negara ini sejujurnya berdiri di atas konsep yang setengah-setengah. Itulah dia. Cari di dunia ini negara yang berlandaskan multikultural bangsanya. Tidak ada. Mereka pasti ada persamaan agama, persamaan suku, persamaan ras gitu ya. Dua and Indonesia itu seluruhnya dimasukkan sebagai sebuah negara, satu negara entitas utuh, diikat oleh benang baja namanya Pancasila, terus didoktrin terus soal Pancasila itu, sampai di mana batas doktrin itu akan optimal? Kan itu pertanyaan kira-kira kan? Mengingat sekarang media sosial, informasi, teknologi, artificial intelligence itu sudah mengena, karena negara kita akarnya tidak kuat, ya ini yang terjadi. Ada orang-orang punya ilmu, punya pengetahuan, dia menggunakan pemahaman secara parsial, akhirnya dikeluarkannya pun secara parsial. Nggak tahu dia butuh duit, I don't know. Tapi sampai dia, kalau menurut saya ini bukan hanya soal uang, ini soal kegagalan model demokrasi kita, dan sampai berdampak pada dunia pendidikan kita yang secara parsial disampaikannya, tidak utuh. Ini kalau mau boleh saya bicara ya, di level dosen, di level guru dan sebagainya, seringkali kita semua dibebankan oleh administrasi sehingga guru-guru itu dan para dosen itu lupa untuk menyampaikan argumen dan konsep yang utuh dari akarnya. Sehingga kita dilatih untuk menghafal, kejar nilai. Gitu kan? Ya, jadi nggak salah juga, misalnya Pak 02, Pak Prabowo mengatakan, ya kami menang 58%. Karena kita terbiasa dapat nilai angka terus. Nilai rapot, nilai kuliah, IPK, dan sebagainya. IPK tinggi kita anggap sebagai sebuah, IPK gue tinggi, gue kumlot, sebuah kumlot, dan sebagainya. Kita nggak tahu. Dan mungkin dia tidak sadar, lo kan nyontek selama ini. Gitu ya. Bisa jadi IPK 3,2, IPK 3,1 itu murni urusan dia sendiri. Nanti uji di mana? Uji di masyarakat. Akan diuji masyarakat. IPK-nya itu tinggi tapi caranya salah, yaitu mengatakan istilahnya politik dinasti itu adalah human right. Bisa keluar dari mulut itu. Artinya isi otaknya berarti begitu. Kan gitu kira-kira kan. Orang IPK 3 aja lah. 3,2 dan sebagainya. Karena dia merich informasi itu, merich ilmu itu dengan cara yang jujur dan lurus, dia tidak akan berani mengatakan seperti itu. Kenapa? Proses yang benar sudah dijalani. Gitu. Nah, ciri Mas Fadlan, ciri sebuah konsep yang dipahami secara optimal, secara total, prosesnya dijalankan dengan optimal dan utuh. Baik proses pemilu, proses administrasi pemilu, kandidat calon, capres, cagup, calon bupati dan sebagainya gitu kira-kira kan. Semua dijalani dengan proses-proses yang normal. Gitu loh. Permasalahannya, halo, Mas Adlan? Lanjut Mas. Masih masuk Mas Hardi. Mas Adlan, bergerak? Masih masuk ya? Oke. Ya, jadi ciri sebuah konsep itu dapat dipahami dengan baik, selain deliver ilmunya, deliver proses berjalan, proses yang dilalui juga prosesnya juga utuh gitu loh. Artinya administrasi pemilunya dijalankan dengan baik, aturannya diwujudkan, pelaksana penyelenggaraan negaranya juga optimal sesuai dengan aturan konstitusi, pelaksana pendidikan juga hakikatnya dijalankan, akar pendidikan, bukan dosen dan gurunya ditekan ke administrasi sehingga mereka lupa memberikan ilmu yang total. Praktiknya adalah ya seperti itu akhirnya. Ada akademisi dari kampus ternama yang mengatakan bahwa politik dinasti adalah human right. Dia lupa politik dinasti itu apa, human rights itu apa, essential value itu apa secara umum. Dan kalau dia bisa mengerti tiga hal itu, dia bisa mengatakan Indonesia ini bukan essential value, tapi Java's value. Ya, sebagai nilai Jawa, politik Jawa, dan politik Jawa itu bukan dinisbatkan sebagai hanya di Indonesia, bukan.
Thailand pun demikian, Malaysia pun demikian. Saya lebih suka mengatakan sebagai Southeast Asian value. Asia Tenggara ini berbeda dengan Asia Timur. Kalau bicara kenapa, orang Asia Tenggara itu malas-malas. Dan sama orang-orang Asia Timur yang notabene mereka pekerja-pekerja keras, mereka kejar ekonomi, bahkan mati pun bawa harta. Gitu kan? Kalau kita di Jawa enggak, klinik. Semuanya ada bunganya, ada ini dan sebagainya. Nah, itu Southeast Asian value. Kita temui gak hanya di Jawa, kita temui di Thailand, kita temui di Vietnam, semua sama tipikalnya. Kenapa akhirnya komunis tampak sosialisme dan komunisme berjalan tampak subur di Asia Tenggara? Karena selaras dengan Southeast Asian value itu yang notabene mereka menisbatkan raja dan dewa adalah ada raja dan titisan dewa dan sebagainya. Itu tidak ada di Asian value yang berangkat dari Asia Timur gitu ya. Nah, kalau mereka paham seperti itu, ya nggak akan ngomong dia mereka bicara soal Asian value karena notabene di Indonesia beda nilainya. Gitu kira Mas Fadlan. Betul. Baik. Terima kasih Mas Ardi ya atas tadi penekanannya kembali bahwa ya nilai yang dipahami secara utuh juga nanti akan dipraktikannya pasti akan baik juga. Persis. Iya, betul. Permasalahan yang kompleks ya dalam proses kita bernegara sampai hari ini itu ya yang kemudian melahirkan kondisi-kondisi yang demikian gitu. Orang-orang yang pada akhirnya barangkali tidak punya independensi ya, bergantung secara struktur ya ekonomi terhadap elit politik sehingga ya demikian gitu pada akhirnya hanya jadi bagian dari upaya memuluskan langkah elit politik ya penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya dalam hal ini melalui dinasti politik seperti itu. Terima kasih Mas Hardi selaku Direktur Kajian dan Pelatihan Inman Institute ya atas kesempatannya sore hari ini. Kita rasa sudah banyak yang tadi kita bahas ya sama-sama terkait dengan Asia Value, Human Rights, Java Value dan berbagai hal turunannya tadi ya. Kemudian yang kemudian kita bisa akhirnya melihat bahwasanya ya permasalahan yang terjadi hari ini memang ya akarnya karena value yang tidak kuat ya dalam mempraktikannya juga dalam mengambil parsial gitu ya. Sehingga dalam mempraktikannya juga jadi demikian gitu. Lahir ya itu orang-orang yang penguasa-penguasa yang pragmatis ya dan sebagainya. Baik. Terima kasih juga buat seluruh rekan-rekan hadirin yang sudah menyimak ya In Mind Talk sore hari ini dari awal ya hingga akhir yang temanya ya menyoal Asian Value dan Human Rights dalam dinasti politik. In Mind Institute sebagai lembaga kajian penelitian yang fokus ya pada nilai moderasi, demokrasi dan kebangsaan ya tentu akan terus berupaya ya untuk mengambil peran dan bagian ya untuk membumikan nilai-nilai tadi, nilai-nilai moderasi, demokrasi dan kebangsaan dan dalam hal ini demokrasi ya. Ya kemudian jangan sampai pemahaman kita sebagai masyarakat awam itu justru jadi terdistraksi, terdegradasi ya. Ya tadi oleh narasi-narasi yang sebetulnya arahnya itu sangat undemokratik kurang lebih seperti itu. Harapannya kita bisa jadi In Mind Institute akan terus jadi bagian untuk kemudian membumikan nilai-nilai itu, memastikan bahwa nilai-nilai itu hadir ya, ada di tengah-tengah kita, dipahami dan juga diupayakan kehadirannya untuk menghadirkan nilai di negara Indonesia yang demokratis seperti itu. Mewakili barangkali demikian ya Mas Ardi ya sore hari ini, In Mind Talk kita sore hari ini. Terima kasih sekali lagi semuanya Mas Ardi atas penyampaiannya, pandangannya, rekan-rekan semua yang sudah hadir menyimak dari awal sejak akhir. Kami barangkali mewakili Inman Institute ya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf barangkali apabila ada sesuatu yang salah dan kurang berkenan dalam penyampaiannya. Simak terus berbagai output keluaran dari Inman Institute mulai dari Inman Talk, tulisan-tulisan di website kami dan beberapa program lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam In My Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hardi. Waalaikumsalam. Siap Mas Fadlan, terima kasih banyak ya. Iya, silakan Mas. Mari Mas.